Salam, haleluya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya akan memberikan renungan dengan tema Ajar Kami Menghitung Hari-hari. Saudara yang kasih Tuhan, saya akan bertolak dari kitab Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Mazmur ini ditulis oleh Musa. Dan kalau kita pelajari bersama, mengapa Musa menulis Mazmur ini? Ayat 12 ini, mengapa dikatakan ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian? Saudara, kalau kita pelajari tentang sejarah Musa, maka kehidupan Musa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, 40 tahun pertama, Musa ada di Mesir sebagai anak putri Firaun. 40 tahun pertama. Yang kedua, 40 tahun kedua, Musa ada di padang pengembalaan di Median. Di padang, ya, sebagai orang yang mengembalakan domba mertuanya. Yang ketiga, 40 tahun yang ketiga, Musa ada di padang gurun bersama umat-umat Israel mengembalakan Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya belum menemukan artikel sampai hari ini kapan waktu penulisan ayat ini. Ya. Kemungkinan besar penulisan ini pada saat pelayanan Musa di padang gurun, atau juga sebelum itu, di mana Musa mungkin ada di padang pengembalaan, ya, di Median. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita belajar bersama, ayat-ayat ini menjadi penting untuk saya dan saudara, karena belajar dari sejarah Musa, pengalaman Musa sebagai orang percaya, Musa mengalami 3 bagian atau 3 fase di dalam dirinya, di mana dia pernah menjadi anak putri Firaun, dia pernah menjadi gembala domba, dia pernah menjadi gembala Israel. Sebuah perubahan status selama 120 tahun kehidupannya. Musa mengalami 3 perubahan status. Nah, ini menjadi unik, menjadi sesuatu yang luar biasa ketika kita mempelajarinya. Dan kalau kita lihat doa Musa ini, ya, adalah doa di mana menjadi bagian yang begitu memberkati kehidupannya, sebab dia mengatakan ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa menyadari benar bahwa kehidupannya, di mana dia mengalami 3 fase dalam kehidupannya, itu karena campur tangan Tuhan. Dahulunya saudara yang kasih Tuhan, Musa adalah seorang anak putri Firaun. Walaupun ibu kandungnya adalah seorang Yahudi, namun diangkat oleh anak putri Firaun, dan dia menjadi orang yang begitu penting. Ya. Bahkan seorang penulis dalam bukunya, pengarang yang bernama Charles Swindoll, dia menulis bahwa Musa ini sudah mempelajari banyak ilmu Mesir, sehingga diprediksi bahwa dia akan menggantikan Firaun, karena Firaun tidak memiliki seorang anak laki-laki. Itu seorang penafsir, seorang penulis mengatakan demikian. Nah, tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama ketika Musa mengetahui identitasnya sebagai orang Yahudi, sebagai orang anak seorang Yahudi, maka ada inisiatif muncul di dalam dirinya untuk membebaskan orang Israel, untuk membantu. Tetapi saudara, kita lihat cara membantu Musa ini tidak efektif. Karena apa? Musa menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia seorang yang berdarah dingin. Dia membunuh tanpa belas kasihan. Dia menyembunyikan mayat orang lain, hanya untuk menunjukkan bahwa dia punya pengaruh. Nah, saudara, yang kedua, ketika dia ada di padang pengembalaan di Median sebagai gembala, 40 tahun kedua inilah Musa belajar. Dia menyadari statusnya sebagai anak putri Firaun sudah hilang. Sudah tidak punya harapan apa-apa bagi Musa. Tentu saudara, ini sebuah perubahan status yang membawa seseorang down. Ya.
Nah, Tuhan tahu bahwa Musa ini punya potensi, tetapi cara Musa salah. Tuhan dengan kemahakuasaannya, ya, menggiring Musa harus pergi dari Mesir, membuang Musa untuk menjadi orang yang bukan siapa-siapa. Perubahan status yang begitu drastis. Memang motivasi Musa adalah baik untuk menolong orang Israel, tetapi caranya keliru, tidak memuliakan Tuhan. Di sanalah Musa 40 tahun yang kedua ini berjumpa dengan Tuhan, di mana Musa melihat sebuah penyataan Allah, semak duri yang menyala namun tidak terbakar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita belajar bersama, di sanalah Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, di mana Musa dipanggil oleh Tuhan menjadi hambanya. Tetapi panggilan itu sendiri memiliki syarat. Ketika Musa melihat nyala itu, Tuhan berkata, ya, jangan dekat-dekat, tanggalkan kasutmu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita perhatikan bersama-sama bahwa ada penanggalan kasut. Kasut ini pula yang membawa Musa pergi ke Midian. Kasut ini pula yang pernah dia berjalan dengan keinginannya. Bicara tentang kasut harus lepaskan, berbicara tentang kehidupan lama yang harus ditinggalkan. Saudara yang kasih Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan kita harus meninggalkan hidup kita yang lama. Kita tidak bisa menggunakan cara kita. Baik saudara sebagai majelis, sebagai seorang diaken, dan saudara sebagai penatua dan sebagainya dalam pelayanan gereja. Saudara harus meninggalkan gaya saudara, cara hidup saudara yang lama. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara tidak akan mengalami keberkatan apa-apa. Saudara yang dikasih Tuhan, tahapan yang ketiga, 40 tahun yang ketiga, Musa belajar bagaimana seorang yang dulunya tidak berarti, kini dipakai Tuhan menjadi seorang yang begitu berpengaruh. Dikatakan jutaan orang ada di bawah pengembalaannya. Musa seorang yang luar biasa. Walaupun generasi gagal, tetapi generasi pertama gagal, namun Musa menjadi seorang pemimpin yang baik. Mengantarkan generasi kedua hanya sampai pintu masuk di tanah Kanaan, dan dia sendiri pun hanya bisa melihat dari jauh. Tetapi Musa seorang yang begitu lembut hati, tulus hati. Walaupun dia gagal masuk di tanah Kanaan, tetapi dia telah menjadi pengantar yang baik bagi orang Israel. Menjadi contoh yang baik. Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini Tuhan mau pakai saudara. Tinggalkan hidup saudara yang lama. Jangan bawa kehidupan yang lama dalam pelayanan. Itu akan membawa pengaruh bagi pelayanan. Itu akan merusak pelayanan. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, jadilah seperti Musa. Mungkin dulu seorang Anda belajar, atau saudara mengagumi diri saudara bahwa Anda adalah seorang yang begitu berarti. Tetapi belum tentu itu berarti kepada Tuhan. Izinkan Tuhan membawa saudara ke padang gurun, supaya saudara dirubah oleh Tuhan. Padang gurun itu akan membawa saudara pada pendewasaan. Dan akhirnya, akhir hidup saudara menjadi orang-orang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom. Haleluya.